Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hendra. Izinkan saya hari ini saya mau tunjukkan sih bagaimana cara robot Royal Key ini bekerja ya teman-teman ya. Robot Royal Key ini gimana cara-cara settingnya dan sebagainya sehingga Anda sendiri tahu gitu ya. Oke, saya mau tunjukkan screen saya ya teman-teman ya. Semoga ini nanti bisa membantu daripada teman-teman untuk setting robot Royal Key ya. Oke teman-teman. Ya, nah robot Royalty itu seperti ini teman-teman. Nah, menunya seperti ini, ya. Anda bisa tahu di bawah ini ada namanya Mine. Mine ini adalah Anda gitu ya. Nah, ini kebetulan ini adalah akun kedua saya. Nanti saya akan tunjukkan akun pertama saya juga, sehingga Anda sendiri bisa lihat ya. Nah, aset ini tempatnya fuel teman-teman, atau tempatnya bahan bakar kita ya, aset ini ya. Nah, ini fuel fee artinya barusan terjadi tadi jam 15.42 terjadi penjualan dan profit sehingga dipotong 20%. Nah, direct quantification ini apa? Direct quantification itu adalah dolar-dolar yang masuk dari tim-tim di bawah Anda ya, teman-teman. Tadi kan di marketing plan kan sudah dijelaskan bahwa untuk posisi V1 atau VIP 1 Anda akan mendapatkan 20% dari teman Anda yang Anda ajak yang trading dan mereka menang. Mereka dipotong 20%, tapi kita yang dapatkan 20% dari 20% yang dipotong oleh robot itu. Nah, direct quantification ini seperti ini. Nah, fuel fee ini yang kita dapatkan ya, karena kita menang, kemudian fuel fee dipotong ya. Oke, baik teman-teman, kenapa kok bisa jadi 52? Karena di sini juga kenalin teman-teman, ada yang teman-teman yang masuk, kita dapat dolar ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini Anda bisa lihat, nah timnya Anda seperti apa nih. Nah, total yang sudah aktivasi berapa, direct yang Anda sponsoring langsung, atau tim. Nah, ini seperti ini Anda bisa lihat di My Team. Anda juga bisa lihat reward detail di sini, teman-teman. Bawahnya tim, ada reward detail, Anda bisa lihat income Anda udah berapa. Dari tradingnya teman-teman ini, udah dapat berapa, yang Anda kenalin trading nih udah dapat berapa kelihatan, ya kan? Bonus-bonus seperti apa. Nah, ini yang tanggal 28 bulan 5, 30 USDT, artinya kenalin satu orang, closing masuk, dapat $30, seperti itu ya. Yang ini, hari-hari berikutnya ini, ya ini. Nah, ini kelihatan kan, dari Edi. Nah, ini menang, kita dapat direct quantification, dapat dolar, walaupun dikit-dikit, tapi banyak ya. Seperti itu. Oke, nah kita ke home teman-teman. Kalau Anda mau ngenalin teman-teman, mau invite teman-teman Anda masuk ke posisi yang ini teman-teman, yang invite friend ini. Ya, oke saya tunjukkan ya, posisinya di sini teman-teman, yang di invite friend. Oke, nah ini untuk ngajak teman-teman ya, nah itu Anda bisa ke invite friend di sini. Nah nanti ada kode di sini, tinggal Anda copy recommended URL, tinggal Anda paste, Anda kasihkan ke teman-teman Anda. Terus kemudian Anda juga bisa melihat transaksi apa yang sudah terjadi di kolom yang namanya transaction, teman-teman. Nah, transaction ini Anda bisa lihat transaksi apa yang sudah terjadi. Oh, ini ternyata buy. Ini kondisi market lagi turun ya, teman-teman. Jadi dia buy, tapi tadi sewaktu market bagus, dia terjadi buy dan sell. Terjadi buy dan sell, terjadi buy dan sell, terjadi buy dan sell. Nah, seperti ini. Dan ini terjadi berkali-kali, teman-teman. Ya, seperti SLM ini kenapa kok bisa profitnya sampai $3? Karena mungkin dia sudah turun ke margin call berapa, kemudian profit, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini buy dan sell seperti ini yang terjadi terus-terusan, teman-teman. Nah, kalau revenue ya, teman-teman, yang ada di sini, ini revenue. Revenue itu adalah hasil kita, teman-teman. Nah, kita lihat ya, hasil ini menggunakan modal 1000 USDT. Nah, kita lihat hasilnya, teman-teman. Ini hanya main sekitar 10%-nya, awalnya main 5 koin, saya tambahin 1 koin. Start pembukaan awal per koin 20, nanti saya jelaskan. Nah, ini teman-teman start tanggal 21, ini nggak terlalu main ya, jadi nggak di-on-kan waktu itu, ya iseng-iseng aja. Nah, karena market masih saya belum mau masuk market, tapi tanggal 25, begitu masuk ya, begitu masuk kelihatan di sini, dapat $24, teman-teman. Itu artinya dari $1.000, 2,4%. Kemudian dapat 2,7%, dapat 2%, nah ini hanya dapat 0,1 ya. Ini kemudian dapat 2,1% dan sebagainya. Nah, kalau 15% dapat 1,5%, 1,4%. Ini lumayan sekali, teman-teman. Per hari loh Anda dapat seperti ini. Dan Anda di sini bisa lihat transaksinya apa aja. Semua order number-nya di Binance ada semua, teman-teman. Nah, Anda bisa lihat seperti ini ya. Baik, teman-teman. Kemudian di sini, teman-teman, ada yang namanya API binding ya. API binding itu apa? Ini adalah cara mengonekkan dengan robot. Nah, robot ini bisa dikonekkan dengan Binance, dengan Huobi, teman-teman ya. Jadi Anda tinggal konekkan aja.
robot-robotnya ini dengan nanti konekkan namanya API. Nanti Anda bisa belajar orang yang mengundang Anda. Ya, nah oke teman-teman, ini koin-koin yang saya ambil. Nah ini dia lagi minus, tapi mungkin marketnya lagi berjuang. Ini XRP lagi minus 6, tapi nggak apa-apa teman-teman. Selama antara kurang lebih antara 0 sampai minus 5 itu masih oke ya. Tapi minus 6 ini ya mungkin lagi drop banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat di kuantitatif ya. Ini Anda lihat di sini teman-teman ada namanya kuantitatif. Oke. Nah, kita pencet di sini. Nah, ini Anda akan lihat USDT Binance Balance ya teman-teman di sini. Ini. Nah, USDT Binance Balance di sini nanti akan sama teman-teman dengan di balance USDT Binance Anda. Karena ini connect API teman-teman. Nah, jadi Anda di sini bisa refresh seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa refresh, Anda bisa tahu sisa saldo Anda yang belum terpakai untuk beli koin itu berapa ya di sini. Oke, kalau circle ini untuk copy trade, nanti Anda bisa tanyakan ke teman-teman Anda. News ini untuk news dan termasuk order-order message di sini. Nah, jadi kelihatan tadi jam 7.15 terjadi buy-buy. Nah, ini jam 16.53 terjadi buy coin semua. Nah, hari ini jam 14 ini terjadi buy. Nah, ini today ya, ini ada terjadi sell doge dan beli doge. Ya, jam 15.53 tadi yang dipotong itu. Tanggal jam 13.36 terjadi sell buy. Jadi robot ini setelah dia sell, dia akan mengambil posisi buy. Oke? Ya teman-teman, itu tadi yang saya jelaskan mengenai MAN. Nanti Anda bisa tanya-tanya orang yang mengundang Anda. Dan saya mau jelaskan ini adalah setting robot teman-teman ya. Jadi setting robot ini sebetulnya simple ya teman-teman. Kita masuk ke settingnya. Kita contohnya ini kita buka BNB teman-teman. Nah ini tadi kenapa? Udah terjadi beberapa kali buy, dia udah masuk ke number of call margin 2. Ya, oke, nanti saya jelaskan satu-satu ini apa sih ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini semua ada menu-menu ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat status waiting for trigger, call margin trigger price, take profit trigger price, first buy amount 20. Tadi kan saya ceritakan saya masuk $1.000, terus kemudian saya main cuma 10%, $100. Dari $100 itu saya bagi 5 koin waktu itu, ya. Jadi per koin $20. Nah, itu dari mana? Kita masuk ke sini, teman-teman. Kita masuk ke trade setting, ya. Masuk trade setting di sini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk trade setting. Nah, di trade setting ini kita bisa setting daripada robotnya teman-teman. Nah, saya robotnya ini bisa diganti semua ya teman-teman. Seperti ini 20 USDT ini bisa, 3 time ini bisa, ini diganti semua bisa teman-teman. Ya, ini pun diganti juga bisa. Ini diganti juga bisa. Jadi semua ini di sini bisa diganti teman-teman. Dan itu hak kita untuk mengganti ya. Jadi kenapa saya pakai 20 USDT? Karena perhitungan saya seperti itu. Terus kemudian, yang ini sih nggak saya ganti, teman-teman. Ya. Take profit ratio ini artinya dia itu ada namanya trigger price. Trigger. Ya, ada triggernya dia. Ya. Jadi, begitu dia menyentuh 1,3%, namanya triggernya ini trailing stop. Itu on langsung, teman-teman. Jadi, dia akan kejar terus kemenangan itu. Begitu naik ke 2%. Naik ke 2,5%, dibiarin sama dia. Begitu dia turun ke 0,3%, teman-teman. Turun ke 0,3% sama dia di sell. Dan begitu turun lagi ke 0,5% sama dia di buy lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini buy in call back. Namanya seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk kemenangan ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya turun gimana? Ya turun pakai yang ini. Pakai yang namanya number call of margin. Nah, ini bisa disetting, teman-teman. Contoh ini saya ganti ya. Saya ganti 7. Oke. 7 time. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, ini dia akan turun sampai 7. Ini, teman-teman ya. First call, second call, third call, fourth call, fifth call, sixth call, seventh call. Jadi dia bisa turun. Maksudnya apa? Kalau dia turun 3,5%, teman-teman, koinnya turun 3,5%, dia akan ambil di sini, teman. Bentar. Dia akan ambil 20 kali 2. Dia akan ambil 40 USDT. Makanya kenapa kok kita perlu spare itu? Karena kita jagain kalau waktu itu turun. Begitu nilainya harga koinnya turun, dia bisa ambil beli lagi. Nah, ya beli lagi tapi di double seperti itu, teman. Kalau turun ke 4%, dia ambil 4 kali 20. Seperti itu. Jadi semakin turun diambil double atau 4 kalinya seperti itu. Tujuannya apa? Kalau ternyata ini nanti koinnya marketnya naik, mungkin sampai di first call ini, mungkin di 3,5% sudah profit, dia bisa jual, teman-teman. Seperti itu. Jadi, semakin turun, kita belinya semakin banyak. Gitu. Nah, ini settingan standar sih. Tapi saya biasanya nggak sampai 7 call.
Biasanya saya lakukan cuman di sini cuman third call aja udah cukup, teman-teman. Nah, kalau third call ya keluarnya seperti ini, teman-teman. Dia nggak akan panggil kalau misalnya koinnya turun di bawah 4,5%. Dia nggak akan beli lagi, karena ini udah beli 2 kali, 4 kali, dan 8 kali. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, logikanya gini, teman-teman. Kadang-kadang kita itu sewaktu trading itu keliru konsep. Keliru konsepnya gimana? Waktu naik, cepat-cepat kita beli, siapa tahu tambah naik. Nah, itu keliru gitu. Harusnya sewaktu naik, kita nggak beli, tapi sewaktu turun, itu kita beli. Dan kita belinya di double. Turun 3,5% dibelinya double. Turun 4% dibelinya 4 kali lipat lagi. Turun 4,5% dibelinya 8 kali lipat lagi. Sehingga kita untungnya tambah banyak. Average-nya itu tambah mengecil untuk kekalahan kita, seperti itu. Nah, ini yang dijadikan oleh robot, teman-teman. Nah, robot ini, dia yang otomatis akan jalankan seperti itu. Ya, begitu caranya tinggal di start di sini dimulai. Nah, di robot sendiri ada menu namanya, kalau kita jalankan yang tadi habis jual terus beli lagi, itu namanya cycle, teman-teman. Dia akan terus-menerus, begitu dia jual, dia akan ngambil posisi beli lagi. Begitu dia jual, dia akan ngambil posisi beli lagi. Tapi ada yang namanya ini, teman-teman, one shot. One shot itu apa? Apabila dia sudah menang, dia akan sell, tapi dia nggak akan beli lagi. Ya. Nah, di sini kalau misalnya saya tekan one shot, ya teman-teman, saya tekan one shot, di atas akan berubah menjadi one shot. Ya. Ini artinya posisinya sekarang one shot, teman-teman. Kalau misalnya mau saya rubah cycle lagi, apa yang saya lakukan? Saya tinggal pencet cycle ini. Nanti dia akan berubah jadi di sini, akan berubah menjadi cycle. Nah, gitu teman-teman. Ini cara settingnya. Terus kemudian apa ini liquidation? Nah, liquidation itu gini teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita ngelihat, waduh, koin ini nggak prospek nih. Udah, saya mau cut loss aja. Atau saya mau tukar koin-koin saya yang ada di sini, ini kan position quantity saya ini, saya mau jadikan USDT aja udah. Rugi nggak apa-apa. Ini saya cut loss. Yang saya lakukan, saya tekan pause, kemudian saya liquidation. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apa yang sebelahnya ini teman-teman? Replenishment. Nah, replenishment itu adalah sebuah kondisi di mana kita ingin mengurangi percentage minus di sini. Misalnya kita di sini minus ya teman-teman ya, kita mau kurangi percentage minusnya, sehingga semakin dekat sama menang, itu kita tinggal pilih yang namanya replenishment. Nah, replenishment tinggal dimasukkan aja, kita mau tambah berapa dolar nih, misalnya mau tambah $100, tinggal di-confirm. Kelihatan average price-nya jadi berapa, nanti dia seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan apabila kita mau mengeluarkan satu koin, misalnya koin ini udah nyangkut minusnya banyak, seperti itu. Kita mau keluarkan koin ini dari market, kita pakai replenishment, kita nggak cut loss, seperti itu. Jadi kurang lebih settingnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini BNB kelihatan ya, ini mulai naik ya, 0,19, 0,20. Nah, begitu dia nyampe 1,3%, itu trailing stop-nya langsung jalan, teman-teman. Nah, begitu jalan, nanti dia akan terjadi sell. Nah, begitu dia sell, dia nanti akan beli lagi. Karena kenapa? Karena di sini saya set cycle, teman-teman. Ya, saya set di sini cycle. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti apa. Nah ini Doge kelihatan di sini, number of call, number margin of call-nya masih satu, masih minus 1, sekian. Tapi nanti kalau market balik, ya nanti terjadi penjualan, terus nanti dia beli lagi. Itu yang akan dilakukan oleh robot ini terus-menerus, teman-teman. Jadi di sini kalau Anda lihat ya, kenapa kok bisa terjadi revenue ini, profitnya ini dari ini penjualan ini profitnya 0,17 yang warna hijau ini. Terus ada profitnya 0,249, ada profitnya 0,1, ada profit 1,1 dolar, ada profit 0,8, 0,22 dolar. Bahkan sewaktu saya tidur pun ya teman-teman, ya ini Doge mencetak profit jam 00.42, 0,21, ya kan? Jam 1.29 pagi mencetak 0,15. Ini saya tinggal tidur, teman-teman. Jam berapa? 1.34 mencetak profit lagi, seperti ini. Dan kumulatif profitnya udah 2 juta sekian. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tapi saya juga mau tunjukkan ke teman-teman nih. Ada juga yang satu akun saya lagi yang waktu kapan sempat nyangkut nih. Yang nyangkutnya yang waktu kapan tuh Bitcoin semuanya turun sampai lebih dari 50% itu nyangkut, teman-teman. Nyangkut tapi saya nggak masalah. Ini juga 1000 US dollar, 1000. Ini saya tunjukkan ya akun. Nah, ini akun saya yang utama, teman-teman. Ini udah V2 ya. Oke, asetnya Anda lihat, ini dari jaringan aja udah dapat $300. Ini pun
totalnya nggak segini, sudah banyak yang saya cairkan. Udah banyak saya cairkan jadi USDT. Kenapa? Di aset ini, Anda nanti di sini bisa dapat address deposit, jadi Anda bisa depositkan USDT Anda ke sini, ke address ini TRC20, Anda bisa withdraw, Anda bisa tarik, kena 2 USDT, ataupun Anda bisa transfer ke sesama member. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini Anda lihat ada namanya team quantification, ya. Wah, ini dari tim, teman-teman. Ada yang namanya direct quantification. Direct ini yang saya sponsori langsung, saya kenalkan langsung, trading menang, hasilnya seperti ini. Tapi kalau tim ini yang di bawahnya direct saya. Income-nya seperti ini, teman-teman. Ini saya start mulai tanggal berapa ini? Tanggal 14 bulan 5, teman-teman. Setelah itu tanggal 18, 20, dan sebagainya sudah minus semua, marketnya ngedrop semua, saya dari tradingnya nggak dapat banyak, tapi saya dari jaringannya dapat banyak, teman-teman. Nah, Anda lihat tanggal 14 ini kenapa? Karena salah setting. Jadi awal-awalnya itu masuk $1.000, saya langsung masuk nggak 10%, tapi masuknya 30%, teman-teman. Satu koin saya set di sini $60. Nah, ini contohnya ada, Anda lihat ya, transaction setting 60 USDT, teman-teman. Jadi, hitungannya dulu, kan 30% kan $300. 300 saya bagi 5. Jadi satu koin bukaan pertama $60. Ya ini kelirunya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita belajar profit rate-nya masih min 25 ini. Wah, luar biasa. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Enaknya kan di akun Binance kita sendiri, teman-teman. Dan ini koinnya kan nggak hilang. Ya kan? Nanti kalau marketnya rebound, up, jual, untung. Gitu, seperti itu. Ya nggak masalah. Nah, ini. Jadi ini kendala yang terjadi, tapi nggak ada masalah. Selama Anda tetap keep going, ya it's okay. Nah, ini quantify, Anda lihat ini balance-nya tinggal 9,5. Oke? Nah ini, kalau Anda sudah masuk V2, enak sekali teman-teman, reward detail. Ini saya kerja mulai tanggal 14 itu, tapi ya kerja santai-santai udah terima sekitar 10 juta ini teman-teman. Ini saya buka aja, nggak apa-apa. Ini posisi V2. Bayangkan kalau V3 dan seterusnya, waduh income-nya luar biasa ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini sih masalah setting-setting robotnya, nanti Anda bisa tanyakan ke teman-teman Anda yang mengundang Anda, mungkin mereka juga lebih jago ya teman-teman ya. Jadi kita saling sharing di sini, it's okay, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup masing-masing. Oke, sukses untuk Anda, see you, bye.